Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa liyuzhirahu 'ala dini kulli. Segala puji hanya kepada Allah, pencipta, penguasa, penggenggam, penentu segala hal apapun yang ada di alam semesta. Dialah Allah yang maha baik, yang sebetulnya mudah bagi dirinya menghukum kita atas betapa banyak kesalahan kita, kontan ketika kita sedang bermaksiat, tapi Allah lah juga yang memberikan kita kesempatan bahkan menutupi aib-aib kita. Terbukti kita di sini masih saling menghormati satu sama lain, padahal Allah tahu apa saja yang pernah kita lakukan di kala sendiri dan di masa lalu. Dialah juga Allah yang sebetulnya mudah bagi dirinya menjadikan seluruh isi planet bumi ini seluruhnya salih, tapi Allah malah memilih sebagian dari hambanya untuk mau berkumpul di malam ini, merelakan waktunya, kuotanya, baterainya, untuk sama-sama mengingat Allah. Kami tidak bisa balas apa-apa sama sekali. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi umatnya yang layak mendapat syafaat dari Rasulullah kelak atas seizin Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mu'alaf Center Indonesia wabil khusus yang di Jawa Timur dan juga Dompet Al-Quran yang telah menjadi wasilah diadakannya majelis ilmu ini. Semoga Allah balas beliau-beliau ini dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, ayah, bunda, kakak, masnya, mbaknya yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah kesempatan kali ini kita ngaji tauhid dulu, ya. Karena kita akan nanti bahas kenapa ini menjadi penting. Kenapa setiap nabi bisa jadi syariatnya beda, tapi yang diajarkan dari Nabi paling pertama sampai paling terakhir itu adalah ketauhidan. Bismillah. Tapi sebelum itu, izin memperkenalkan diri kembali ya. Untuk namanya Lin Chin-fu. Lin itu marganya. Chin dari kata Cinse artinya emas. Fu dari kata Xingfu artinya blessing, berkah. Artinya mau bagus ya. Cuman kalau meninggalnya nggak muslimat tetap cilaka juga ya. Alhamdulillah ada takdir yang bisa kita pilih. Ada yang tidak bisa kita pilih. Saya nggak bisa milih ini terlahir di keluarga seperti yang saya terlahir sebagai orang Cina, terlahir di keluarga yang mana, ayah yang mana, sebagai pria atau wanita nggak bisa milih. Tapi demi Allah kita bisa milih ingin meninggal dalam keadaan seperti apa, ya. Dan kalau repot manggilnya, biasa dipanggil Kodenis aja. Tadi izin sedikit diperkenalkan oleh Gustrian, Masya Allah. Sempat Allah uji pernah tersesat gitu ya, sampai sempat tinggal di Thailand 3 tahun dan memang ya sempat di sana berprofesinya sebagai bandar judi di sana. Ya bayanginnya gampang lah, film-film Choi Yun Fat zaman dulu gitu ya, Andi Lau. Masya Allah. Makanya ini mohon keridoannya kepada kakak, teteh, mas, mbak, bapak, bunda semuanya, nggak apa-apa ini teh ngedengerin mantan bandar judi ngomong gitu ya. Tapi alhamdulillah sih, enak yang ngomong bicara agama tuh lebih enak justru daripada bicara bisnis. Contoh, kata saya nih, bisnis paling gampang tuh cara strategi suksesnya seperti ini. Kata orang lain belum tentu benar. Karena patokannya adalah standar manusia. Tapi kalau kita bicaranya tentang Allah, kan Allah nggak mungkin salah, pasti benar. Jadi justru lebih aman bicara agama itu. Contoh, saya berkata orang muslim itu wajib loh sholat. Itu mah dari tukang mabok sampai kiai juga nggak akan ada yang berani ngebantah. Karena betul. Jadi tugas kita cuma memastikan aja yang disampaikan itu benar. Ya, dan Allah kan pasti maha benar. Jadi lebih enak. Ya. Dan kita tidak diwajibkan mengubah orang lain. Kita hanya diperintahkan fadzakir innama anta mudzakir. Sampaikan, tugasmu hanya menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Ya. Maka kalau orang jadi baik,
setelah ngobrol sama kita, bukan kitanya yang hebat, itu mah kuasa Allah. Kalau tidak jadi baik pun, selagi kita niatnya tulus karena Allah, nggak rugi, tetap jadi amal soleh. Ya, kemarin waktu dihubungin teman-teman dari MCI dan Dompet Al-Quran, Masya Allah, bahas apa nih katanya. Maka waktu itu diambillah satu usulan, yaitu kita bahas tauhid dulu. Ya, karena tadi sudah disebutkan sedikit, ini adalah yang diajarkan oleh Nabi paling pertama sampai Nabi yang paling terakhir. Wabil khusus Rasulullah SAW sendiri pun masa baktinya kayak PNS ya, masa bakti, masa beliau sebagai kenabiannya itu kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di awal itu isinya hampir semuanya tauhid. Masalah aturan wudhu, zakat, semua nanti belakangan di Madinah. Ya, bukan berarti kita kalau awal belajar Islam itu nggak boleh belajar fikih, bukan. Tapi ternyata cara Nabi mengajari pun seperti itu. Ya, syariat bisa jadi beda. Di zamannya Rasulullah Muhammad SAW yang wajib 30 hari puasa Ramadan. Di zamannya Nabi Musa yang wajib 40 hari. Di zamannya Nabi Daud alaihissalam yang wajib sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sampai meninggal. Dari balik sampai meninggal ya. Makanya disebutnya puasa Nabi Daud. Syariat bisa jadi beda. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa sholat di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam pun hanya berdiri saja, tidak sujud. Ya, maka persamaan tapi dari semua nabi tersebut adalah mengajarkan ketauhidan. Ini yang membuat kalau sudah kuat, bismillah. Kita bismillah sudah insya Allah sudah tahu ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah bersaksi tiada ilah selain Allah, dan juga Rasulullah SAW adalah Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua sampai 5, insya Allah hafal, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Tapi punten, kalau ada orang yang sholat, zakat, puasa, haji, bahkan hajinya tiap tahun gitu, lengkap gitu ya. Tapi mohon maaf nomor 1-nya gagal. Contoh, iya dia sholat, tapi pas toko sepi, datangnya ke simbah dukun biar rame. Foto bertiga, jangan bertiga nanti di tengah mati. Yang kiri kanan mati, yang moto juga bakal mati. Ya. Kejatuhan cicak nanti sial. Sial itu kalau kita bikin dosa. Kejatuhan cicak 1000 cicak pun kalau kita takwa sama Allah nggak akan rugi. Jadi ada esensi di sini di mana Nabi mengajarkan ketauhidan ini dulu itu bukan tanpa alasan. Karena dengan tauhid yang sudah siap itu, syariat datang seperti apapun, maka mereka akan berkata, sami'ana wa ata'na. Ya. Maka biar rujuk, makanya tadi disebutkan ada kitabnya, nama kitabnya Al-Hikam. Kita mungkin nggak langsung masuk ke dalam bahasannya ya. Ini mukodimahnya dulu. Kitabnya sih tipis, nanti ada PDF-nya, tapi kalau bentuk fisiknya seperti ini, tebalnya cuma segini ya. Isinya adalah untayan-untayan hikmah, ada total 294 hikmah. Penulisnya kita kenalan dulu, namanya Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin At-Ta'ilah Asy-Syakandari. Biasanya disebutnya Syekh Ibnu At-Ta'ilah Asy-Syakandari. Termasuk ini adab dalam baca kitab ya, adalah tahu siapa yang nulis kitabnya ya. Ini di halaman 6 Mas Rian, silakan di halaman sebelah kiri ya. Itu masih di daftar isi, nanti silakan boleh sambil dilihat atau sambil menyimak. Soalnya saya biasanya lebih sukanya fokus ke yang bicara dulu, nanti boleh sambil lihat. Ya, di situ disebutkan ya, ada paragraf di halaman 6 itu sebelah kiri. Adapun manfaatnya, manfaat dari kitab ini beliau menuliskan, ya. Adapun manfaatnya mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada dan bersih hati, berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Nah, itu ya di paragraf yang itu. Sekarang semuanya sambil fokus lagi kepada apa yang bismillah insya Allah akan disampaikan. Jadi ketika tauhid itu sudah benar, maka ini lengkap nanti semuanya. Urusan dunia kita aman, ada aturannya, dan juga pasti akhlak jadi mulia. Ingat, Nabi itu manusia yang akhlaknya paling mulia. Tapi apakah akhlak Nabi jadi mulia gara-gara ikut seminar Mario Teguh? Kan bukan. Tapi pasti ada aturannya. Sehingga ini juga pengen menjawab pertanyaan bagi orang-orang yang bahkan mungkin masih Islam, tapi dia berkata,
Saya mah nanti aja berhijabnya, yang penting hatinya dihijabin dulu. Nah, pernah ada dengar yang ngomong kayak gitu? Ya, yang penting hatinya dulu katanya. Kerudung aslinya mah nanti belakangan. Terus ada yang bilang, bukannya kita belajar akhlak mah bisa ke siapa aja. Kita juga nggak menutup mata. Ada loh orang non Muslim yang sedekahnya lebih banyak dari kita, lebih sopan daripada kita, betul. Tapi kalau di dalam Islam, kenapa pentingnya belajar tauhid? Karena ketika tauhidnya ini benar, ibarat sebuah pohon nyambung ke akhlak. Apa yang menjadi akar dari sebuah pohon di dalam Islam itu adalah akidah yang benar-benar bertauhid, yakin rezeki dari Allah sehingga dia tidak akan meminta-minta kepada makhluk, tidak akan berani mengambil yang bukan haknya, ya. Termasuk di dalamnya penjelasan yang nanti kita akan sebutkan juga. Akarnya adalah tauhid yang menancap di hati. Batangnya akan rela tingkah laku dan syariatnya diatur oleh tingkah laku dan kesehariannya diatur oleh syariat Islam, ya. Jadi kalau sudah akarnya tauhid, batangnya syariat, mengatur keseharian dan tingkah laku kita, maka buahnya pasti akhlakul karim, akhlak yang mulia. Ya. Sehingga punten nih, kita bicara kok ada kok negara non-muslim yang mereka lebih disiplin, negara paling disiplin di dunia tetap adalah Jepang, Korsel ya, Singapura katanya ya. Bahkan kalau ada yang pernah ke Jepang, saya dapat info dari orang yang di Jepang ini. Kalau kita kan naik kereta kan ada kartu flash namanya ya, kartu e-tol. Diisinya pakai apa? Saldonya. Duit. Ya enggak? Isi saldo ada 100 ribuan gitu. Isi saldo 50 ribuan gitu ya. Di Jepang itu sampai ada kartu untuk naik kereta, isi saldonya pakai waktu, Mas. Insya Allah. Jadi kalau pakai bahasa kita nih beli, Mas isi saldo kartu udah 60 menitan gitu. Insya Allah. Saking apa? Saking mereka naik kereta dari titik A ke titik B, kota A ke kota B, itu saking tepat waktunya on time. Misalkan berangkat nih dari kota A ke kota B 30 menit. Begitu di tap, saldo Anda berkurang. Dari 60 menit tinggal 30 menit. Itu disiplin banget. Itu di Jepang. Tapi ternyata tetap bunuh diri paling tinggi, tetap dari sana, sekitar sana. Ya, dan juga kalau kita bicara Jepang, bahkan industri film porno paling besar di dunia berasal dari situ. Ya. Sehingga ini kejadian, ini kisah nyata dari ini kejadian di Singapura ya, di negara yang disebut juga tersebut paling maju. Ada mahasiswi umur 20 tahunan, mahasiswi loncat dari apartemennya lantai 14. Langsung menemui aspal di bawah. Jadi manusia geprek nih di sana ya. Jadi langsung meninggal di tempat ya. Ketika diselidiki oleh polisi, kamarnya diperiksa, ditemukanlah buku diari, Pak, buku harian. Yang setelah dibaca akhirnya diambil kesimpulan bahwa dia bunuh diri karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh katanya. Insya Allah. Maka orang kan heran, emang dia seperti apa? Oh, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, di kuliah juga belajarnya bagus. Terus kenapa bunuh diri? Masalahnya satu. Masalahnya adalah Tuhannya bukan Allah. Apa Tuhannya? Tuhannya penilaian makhluk. Ya. Maka buat apa saya hidup di kuliah di kampus diledekin, jangan mau sama dia jerawatan jelek, jangan mau ditemenin. Nauzubillah ya. Akhirnya karena Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk, lewatnya nyawa begitu saja. Ini kisah nyata Allah demi Allah. Ya. Sehingga bismillah kalau sudah pakai tauhid, bismillah enak hidup itu. Ya. Ini bisa jadi solusi dari setiap pertanyaan. Termasuk nih yang sudah menikah, kalau ada pasangannya bertanya, punten nggih, misalkan istrinya bertanya kepada suaminya atau suami bertanya kepada istrinya. Kalau misalkan ya, Mas, nyesel nggak sih nikahin aku, misalkan gitu ya. Wah, ini bisa dijawab pakai tauhid. Gimana jawab pakai tauhid? Maka dijawab kepada istrinya, kepada pasangan kita, wahai pasanganku, ketahuilah di antara miliaran wanita di dunia, Allah tahu yang mana yang paling baik untuk membuat aku tambah dekat kepada surgamu, kepada surganya Allah. Ya. Dan aku telah memohon kepada Allah meningkatkan ketakwaan, udah hasil istikharah, lalu aku memilih engkau. Allah tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat untuk menggandeng tanganku ke surga. Dan Allah tidak hanya maha tahu, Allah juga maha baik. Tidaklah mungkin ketika kita sudah taat, Allah dengan sengaja menjauhkan yang
menjauhkan yang baik atau mendekatkan yang buruk. Itu mustahil. Maka selagi kita sama-sama tambah takwa, lalu ternyata yang menjadi pasanganku adalah engkau, maka sederhana. Berarti kata yang maha tahu dan maha baik, engkaulah yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Meskipun di luar sana ada yang lebih muda, lebih cantik, lebih seksi, lebih bohai. Tetap, kalau memang yang di luar sana itu adalah pasangan yang paling tepat untukku, kenapa kamu yang jadi pasanganku sekarang? Sederhana. Ya, maka tidak akan ada penyesalan bagiku menikahimu. Walaupun kita sudah sama-sama tambah tua, ya, tapi engkau adalah hasil pilihan dari yang maha tahu dan maha baik. Hawa nafsuku mungkin akan suka ketika menikahi yang lebih muda, lebih cantik, lebih mulus. Allahu alam, naudzubillah. Ya, tapi ketika Allah telah memilihkan engkau, maka aku tahu pilihan Allah lebih baik daripada pilihanku. Jadi tidak ada penyesalan aku menikahimu, Masya Allah. Nah, itu perkara dijawab pakai tauhid, ya. Ada juga yang udah 6 tahun tahajud mendoakan supaya dia jadi pasangannya, tiba-tiba suatu saat si doi datang, ya, tapi ngasih undangan, ternyata sedih hati, ya, Masya Allah. Maka bisa dijawab juga pakai tauhid. Masya Allah, ya Allah, engkau tahu dari miliaran manusia mana yang paling tepat untukku. Aku selalu memohon yang terbaik, maka ternyata yang kukira dia yang terbaik malah menikah dengan orang lain. Sederhana, berarti engkau telah menentukan bagiku bukan dia yang paling baik untukku. Tenang, ya. Jadi hidup itu baru akan makin tambah repot kalau kita ngedikte Allah, kalau kita mengatur Allah, kalau kita ngerasa pilihan kita lebih baik daripada pilihan Allah. Padahal kata siapa pilihan kita itu lebih baik daripada apa yang Allah tetapkan. Ya, enggak lah. Kita mah waktu SMP juga nggak betah, pengen cepet-cepet SMA, enakan SMA katanya celana panjang. Celana panjang nggak enak, katanya pengen cepet kuliah. SMA mah belajar mate, fisika, kimia, semua dipelajarin. Kuliah mah cuman mata pelajaran yang disukai jurusannya. Bismillah. Kuliah ternyata nggak enak, enakan kerja katanya, Masya Allah. Begitu udah kerja dikabul sama Allah, stres lagi. Nggak enak ya, ternyata enakan buka usaha, udah dikabul sama Allah buka usaha, tetap masih stres lagi juga. Ya, terus maunya apa tuh berarti, ya? Enggak lah, tetap kepada tuntunan Allah. Dan itu ini akan kita pelajari. Ya, tadi disebutkan manfaatnya mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada, bersih hati, berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Ya, sehingga sebetulnya ketika kita ada masalah dalam hidup itu kadang solusinya itu enggak harus pakai tips, trik, strategi, ya. Hanya tinggal kita ganti sudut pandang aja udah selesai. Contoh, ya, kita habis makan nih, ada bekas aqua gelasnya di kondangan. Bagi kita itu masalah, sampah harus dibuang, betul ya? Maka tentu menurut kita itu sampah, tapi kata pengusaha daur ulang ternyata itu adalah usaha, adalah rezeki, ya. Maka sama ketika kita pakai sudut pandang dunia, di situ akan selalu ada masalah. Ya, ketika kita sudah pakai sudut pandang Allah, akhirat, di situ nggak akan ada kerugian sama sekali. Sehingga akan ada pertanyaan. Kadang ada orang bilang, ada seorang dokter yang solih, dia berkata seperti ini, ya, bahwa yang nyembuhin pasienku itu bukan aku, tapi adalah Allah. Maka kalau ada pasien yang sakit kanker parah stadium 4, meskipun aku nggak sentuh, kata Allah sembuh, pasti sembuh. Tauhid juga ini. Terus misalkan ada pasien lagi, sakitnya cuma sakit panu. Tapi kata Allah dokternya ada 1000, dan kalau kata Allah mati, dia pasti mati meskipun dokternya ada banyak dan walaupun hanya sakit panu. Maka si dokter ini ditanya sama pasien, kalau semua yang nentuin Allah, berarti buat apa dokter ikhtiar? Buat apa tengah malam ditelepon ke UGD masih mau datang? Kan yang nyembuhin Allah, ngapain capek-capek? Makanya buat apa kita hidup, ikhtiar, kerja, tetap menjalani ini semua. Sejatinya itu adalah hanya untuk jadi amal soleh, jadi pahala. Ya, anggaplah ternyata semua terjadi sesuai keinginan kita, ya. Tapi ternyata itu tidak membuat kita dapat amal soleh, tidak tambah dekat kepada Allah. Rugi berarti meninggal bawa apa? Capek doang di dunia, nggak bawa bekal. Ya. Anggaplah dibalik, ya beberapa hal nggak terjadi sesuai keinginan, tapi gara-gara itu
kita jadi tambah dekat sama Allah. Meninggal husnul khotimah tetap aja surga. Apalah artinya capek sebentar di dunia. Kalau ada petani yang rela panas-panasan sampai gosong berbulan-bulan di sawah hanya demi panen yang hanya 1 pekan, masa kita nggak mau sabar hanya beberapa puluh tahun, kadang lebih singkat di dunia demi untuk mendapat kebahagiaan yang abadi. Di dunia mah nggak ada yang namanya sengsara seumur hidup, nggak ada yang namanya nikmat seumur hidup. Sesetres-stresnya kita di dunia, nggak kehujanan, kasur masih empuk, lapar buka kulkas masih ada lah, sekedar kol atau tomat juga ada yang bisa dimakan gitu ya. Ketika menderita, ketika bahagia pun nggak mungkin selamanya. Ya, di dunia serba sementara. Tapi kalau misalkan di akhirat pilihannya cuma 2, nikmatnya abadi atau surganya yang abadi. Nikmatnya yang abadi atau siksanya yang abadi. Tergantung apa? Tergantung kita ngapain aja di kehidupan yang sekarang. Sehingga kalau tujuannya kayak gini, enak hidup. Kerja, gajinya nggak keluar, dipotong. Emang niatnya pengen nyari amal soleh, walaupun gajinya dilipat gandakan berkali-kali lipat, tapi nggak jadi amal soleh, nggak jadi pahala. Rugi, ya. Tapi saya difitnah, dicaci, sampai dipecat. Yang mencaci dia yang dosa. Yang dosa dia yang harus nanggung maksiatnya, yang harus nanggung azabnya. Kita meninggal nggak akan ditanya kelakuan orang. Kita ditanya kelakuan masing-masing. Bisa jadi gara-gara difitnah, dipecat, kita jadi ditunjukin oleh Allah tempat kerja yang lebih baik bagi diri kita. Nggak ada ruginya. Baru rugi itu kalau nggak nurut sama Allah. Selagi kita nurut sama Allah, nggak monggo mau diapain apa aja di dunia, Masya Allah. Nggak ada ruginya. Bismillah. Ya. Nah, ini kitab akan mendidik hati kita nih supaya makin kenal sama Allah, ya. Sehingga nanti kalau hati sudah terdidik, kita sudah kenal kepada Allah, maka buahnya adalah dada lapang. Enak ya, dada lapang ya. Nggak sempit gitu ya. Dan bersih hati, berbudi pekerti yang luhur, menghadapi semua makhluk. Ya. Karena kan sejatinya kalau kaya atau miskin kata Nabi itu sebetulnya di hati, ya. Kalau memang hatinya miskin, ya, maka dia sekaya apapun, punya rekening segendut apapun, tetap aja nggak akan enak hidupnya. Sudah punya gelang emas 5, gaulnya sama yang punya toko emas, berasa miskin lagi. Yang punya toko emas, gaulnya sama yang punya tambang emas, berasa miskin lagi. Ya, tapi kalau misalkan di hidup dalam nurut kepada Allah, bismillah, jadi kebaikan. Beberapa hal yang dipelajari, Masya Allah, ketika dulu memang di Thailand, salah satu koko juga ya. Saya manggilnya Koko, beliau lebih tua soalnya. Dia yang ngajakin saya usaha di Thailand waktu itu. Itu beliau pernah omsetnya atau keuntungan bersihnya, bukan sekedar omset ya, keuntungan bersihnya dari bisnis judinya itu sampai 7-8 miliar per bulan. Ya. Dan ini Masya Allah, untuk dugemnya aja, pergi ke diskotiknya itu per sebulan bisa habis sampai 1,2 miliar. Ya. Karena Masya Allah, karena biayanya nggak murah ya. Karena kalau misalkan dia pergi dunia hitam kayak gitu, mohon maaf, pasti nyentuh narkoba. Sekedar informasi aja, jangan cek harga ya. Tapi kalau dulu ya, sebutir pil ekstasi itu 800 ribuan, paling murahnya. 1 gram sabu-sabu itu 1,2 juta. Ya. Dan kalau kita buka ruangan karaoke eksklusif untuk tempat party seperti itu, $2.000. Kalau dikurskan berarti 30 juta. Ya. Udah gitu kan nggak mungkin kalau kita ke tempat dugem minumnya susu ultra. Ya. Pasti minumnya ya minuman keras, sebotol bisa 4 juta, 8 juta. Terus mohon maaf, dia suka bawa karyawan-karyawannya, berapa puluh orang gitu ya. Dan nggak mungkin di tempat kayak gitu biasanya ditemenin sama, mohon maaf, perempuan yang kerja di tempat seperti itu. Dan di tempat seperti itu, untuk ditemenin duduk sama perempuan yang kerja di situ, kadang orang Uzbek, orang Cina, orang Thailand, orang Vietnam gitu ya. Nemenin duduk, mohon maaf ya, belum dizinahi. Nemenin duduk aja tarifnya 2 juta ya per orang. Nah, itu mereka bisa sampai seperti itu ya. Tapi setiap kali beliau turun dari mobil Lamborghini-nya, yang pertama kali disebut, aduh gua stres. Kenapa stres ini orang? Rumah gede, sampai ada satpamnya. Kenapa yang diidam-idamkan orang pengen jadi seperti dia malah stres? Sedangkan yang hidup di dunia, di Indo kita lihat ya, saya pernah lihat ada orang yang penghasilannya sebulan hanya 1,5 juta, anaknya 6, ya, tenang hidupnya.
Secara matematis gak cukup. Ternyata anak-anaknya ngapalin Quran, jadi beasiswa semua. Si bos bandar judi tadi rumahnya nyampe nyewa satpam biar aman. Kemana-mana pun bawa pistol untuk jaga diri. Panik gitu. Takutan naik mobil besi, naik dijaga bodyguard, tetap panik kemana-mana takut. Sedangkan yang tadi sederhana, tidur juga kadang pintunya nggak ditutup. Ayam tetangga masuk, berak di dalam rumah juga tenang aja, nggak ada masalah. Apa yang jadi perbedaan? Tadi ayat yang sudah disebutkan ya. Karena ternyata yang sederhana dia ingat sama Tuhannya. Ternyata kata Allah di Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Maka mau kita punya nikmat sebanyak apapun nggak ingat Allah, nggak pakai syukur, demi Allah berat hidup. Di Thailand itu pernah ngelihat seorang istri yang minta diceraiin, minta ingin menceraikan suaminya. Kenapa? Karena sudah punya mobil 4, minta dibelikan mobil yang kelima, nggak dibeliin. Coba. Tahan ibu atau bapak gitu. Punya istri cantik luar biasa. Cewek Thailand tahu sendiri ya. Kalau kita bagian paling putih itu muka gitu ya. Mereka dengkulnya aja bisa lebih putih daripada muka orang-orang Indonesia, Masya Allah. Nggak tahu dipakein skincare kali itu lututnya ya, Masya Allah. Tapi kayak gitu, nggak dibeliin mobil baru, pengen minta cerai. Iya. Pasangan kita mah mungkin dibeliin seblak aja udah bahagia banget, Masya Allah. Dibeliin pentol aja udah seneng banget. Itu nikmat, Bu, Masya Allah. Nikmat yang luar biasa. Ya, maka gitulah. Sejatinya penderitaan itu bukan karena tidak adanya nikmat, tapi karena tidak adanya syukur. Ya. Maka bismillah nih, kita akan berusaha mengenal Allah lebih banyak melalui kitab ini. Tadi kita sudah paham dulu ya betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti sebelum masuk sesi tanya jawab, bahwa Quran itu benar-benar kita akan ungkap sedikit ya. Nabi bukan tanpa alasan diutusnya itu di Arab, Bu. Karena orang Arab zaman dulu beda sama zaman sekarang. Orang Arab zaman sekarang ngomong pun pakai tajwid, fasih gitu ya, Masya Allah. Tapi zaman dulu itu seburuk-buruk tempat tuh ada di situ. Allah pengen ngebuktiin bahwa seburuk-buruknya tempat, Allah turunkan seorang Rasul di situ bisa jadi sebaik-baik generasi, sebaik-baik waktu, sebaik-baik masa. Ya, Nabi diturunkan di mana orang senggol bacok tuh di sana beneran terjadi. Di sana wanita melahirkan itu bisa disuruh suaminya lahir depan rumah di kebun, Bu. Udah ada tanah yang digali, kalau keluarnya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Silakan baca tafsiran Quran surat 81 At-Takwir di ayat 9-nya. Allah berfirman bi ayyi dzambin qutilat. Ini adalah pertanyaan dari jabang bayi perempuan bertanya kepada Robnya, atas dosa apa saya dibunuh? Karena ya bagi orang Arab zaman dulu segitu ngaconya. Kalau punya bayi perempuan itu dibunuh hidup-hidup. Ya, bagi mereka aib. Ya, bahkan Masya Allah, walaupun di situ masih ada Ka'bah, tapi di sekelilingnya tidak kurang dari 360 patung berhala. Nabi diperintahkan menyampaikan di situ, yang isi penyampaiannya adalah, hei kalian semua, yang kalian sembah semuanya salah, yang benar Tuhan itu cuma satu, Allah. Coba tiba-tiba disuruh ngomong kayak gitu, ya, menyampaikan dakwah di tempat seperti itu. Tapi hanya dalam waktu 23 tahun sanggup mengubah itu menjadi sebaik-baik generasi. Nabi wafat itu satu jazirah Arab sudah muslim semua. Dan jazirah Arab itu bukan Arab Saudi saja ya. Ada Yaman, Oman, Uni Emirat Arab terpecah sekarang menjadi 6 atau 7 negara. Ya. Dan itu Nabi pakai apa menyampaikannya itu semua? Ketika akhirnya Nabi wafat, lalu negara-negara lain yang terbuka dan masuk Islam, mereka butuh ahli apapun Madinah punya. Nggak cuma ahli Quran, ahli irigasi, ahli perairan, ahli arsitektur, ahli apapun semua punya. Ya, berarti suksesnya nggak cuma di bidang keagamaan saja. Dan disebutkan sahabat yang dihasilkan Nabi, ada beberapa riwayat ya. Ada menurut Imam Abu Hatim, ada menurut imam yang lain ya. Tapi kalau kita tarik garis tengahnya, Nabi itu menghasilkan 120.000 sahabat. Ini 120.000 ini setelah Nabi wafat, mereka mencar kemanapun, bukan mereka yang terpengaruh negeri yang dia datangi, tapi satu negeri tersebut bisa dipengaruhi oleh satu sahabat. Sehingga selepas Nabi wafat, Islam berjaya sampai 13,5 abad ke depannya. Ya, sehingga Masya Allah,
Menjadi pertanyaan, kalau di dalam kitab Al-Rasul Mu'alim, Al-Mu'alim sampai disebutkan, kalau Rasulullah itu nggak punya mukjizat yang lain, cuman tadi menghasilkan 120.000 sahabat, itu cukup untuk menobatkan beliau sebagai sebaik-baiknya Nabi. Karena kita punya anak satu aja, diajarin 23 tahun, belum tentu soleh, Bu. Nabi menyolehkan 120.000 orang. Yang satu itu bisa menyolehkan satu negeri lain. Yang dulunya padahal di antara 120.000 itu ada orang yang maboknya sehari 5 kali dan ingin bunuh Nabi. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada yang pernah jadi raja perampok namanya Jundub bin Junadah. Setelah masuk Islam dikenal dengan nama Abu Zar al-Ghifari. Masuk Islam jadi orang hebat. Pakai apa Nabi ngedidik itu semua? Pakai Quran ternyata. Maka kata Imam Malik bin Anas, tidaklah mungkin bagi siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau ingin mencetak generasi yang baik, nggak mungkin kecuali harus dengan satu cara, mengikuti sebaik-baik manusia, mendidik sebaik-baik generasi. Yaitu cara sebaik-baik manusianya adalah Nabi, sebaik-baik generasi adalah di zaman generasi beliau. Ya. Kalau ada orang yang berkata, Masya Allah kok sekarang zamannya sulit, nggak semua bisa diselesaikan pakai Quran. Maka kami berani menantang, silakan, bahwa masalah paling sulit di zaman sekarang, itu kami bisa berani membawakan masalah yang lebih sulit di zaman terdahulu, tapi sudah selesai dengan Al-Quran. Kalau Allah mau, mudah sampai sekarang Al-Quran masih turun dan Nabi masih hidup. Kenapa Al-Quran udah nggak turun lagi dan Nabi sudah wafat? Karena memang yang diajarkan Nabi dan diajarkan Al-Quran itu cukup untuk menjadi petunjuk hidup kita sampai hari kiamat nanti. Bisa jadi permasalahan yang kita alami sekarang, saking kita terlalu jauhnya dari Al-Quran. Iya, kita nggak makan babi karena kata Al-Quran gitu. Tapi mohon maaf, masalah kalau misalkan riba, kalau nggak kayak gini saya nggak punya motor dong. Berarti yang ini pura-pura nggak tahu dulu aja. Ya. Salah satu bab keimanan itu meyakini kalau memang Allah sudah perintahkan, itu pasti baik buat kitanya. Kalau memang Allah sudah larang, itu pasti buruk buat kitanya. Kalau kurang bukti, kita loncat 6 abad setelah Nabi wafat. Ada pemuda hebat bernama Salahuddin al-Ayyubi yang menaklukkan Baitul Maqdis. Ketika ditanya kenapa hebat, beliau jawab, karena aku mengikuti Nabi dan firman dari Allah. Kurang jauh, loncat 9 abad setelah Nabi wafat. Ada Muhammad Al-Fatih, umur 15 udah jadi wali kota, umur 22 udah jadi sultan. Ketika ditanya hebat, beliau jawab, aku mengikuti wahyu Tuhanku dan contoh dari nabiku. Makanya bismillah kalau kita benar-benar mau kembali di masa di mana benar-benar semuanya ikut kepada Al-Quran, pada sunnah Nabi, itu berkah luar biasa. Apa sih yang bedain? Ada 2 orang sama-sama umur 40 tahun, yang satu punya utang banyak, yang satu udah punya perusahaan. Pasti ada yang berbeda. Apa yang bedain? Ada yang kerja dari gelap sampai gelap lagi, capek iya, kaya enggak. Ada orang yang kerja beres zuhur juga udah pulang, tapi dia punya uang yang cukup, bahkan bisa ngutangin orang lain, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk birrul walidain. Apa yang membedakan? Keberkahan. Kalau pengen hidupnya berkah, dekat-dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bismillah, melalui kitab ini nanti kita akan bahas. Ya, itu dulu nih makanya. Gus Rian, Masya Allah. Ini untuk mukadimahnya dulu nih, untuk menyadari pentingnya tauhid. Masya Allah, mudah-mudahan jadi kebaikan. Dan nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kita mulai masuk ke hikmah-hikmah di dalamnya. Yang pasti semuanya syaratnya satu. Ngaji ini mesti sukses, ingat. Seperti apa ngaji yang sukses itu? Bukan kajian yang setelah beres ngaji kita langsung hafal banyak ayat, banyak hadis. Itu pun bagus. Tapi yang lebih sukses adalah yang setelah ngaji kita jadi hamba yang tambah dekat kepada Allah. Percuma kita hafal banyak ayat, banyak hadis, tapi ternyata tidak membuat diri kita jadi tambah baik. Lisannya masih nyakitin orang lain. Masih ada yang salah. Ya, bismillah. Semoga yang mendengarkan ini dimanapun, melalui media apapun, Allah bolak-balikan hatinya menjadi hamba yang tambah dekat kepada Allah. Bismillah. Dikembalikan dulu kepada MC kita, Masya Allah. Silakan Mas untuk masuk ke sesi selanjutnya. Tafadhol. Oke. Alhamdulillah nih mukadimahnya luar biasa nih. Oke, bagi para jamaah alhamdulillah tadi sampai 46 peserta tadi Kodenis, alhamdulillah nih pertemuan pertama sudah lumayan nih jamaahnya. Nah, bagi yang baru ini saya sambil di live-kan juga di medsos saya. Oh, kalau iya. di yang ini sekarang ada 184 peserta. Oh, Masya Allah. Masya Allah.
Nanti Oke. diarahkan supaya bisa gabung ke Deki dan MCI juga ya, insya Allah. Oke, siap. Hmm. Oke, mungkin untuk yang gabung via Zoom nih, nah kita absensi dulu nih, yang baru datang tadi belum absen, monggo absen. Nah nanti yang absen kita tahu kontaknya, kita nanti share juga untuk link, bukan link deh, kita share untuk kitabnya nih dalam bentuk PDF-nya nanti insya Allah. Iya. Nah karena mulai minggu depan insya Allah kita mengaji dengan kitab Al-Hikam. Nah tadi kan mukadimahnya nih dari Kode Muslim. Nah oke, selanjutnya bagi para peserta yang mau bertanya mungkin nih atau kepo-kepo dulu nih mengenai pemateri kita atau mukadimahnya tadi, pengantar untuk kajian tauhid kita, monggo yang mau bertanya bisa raise hand atau langsung mic-nya bisa Di unmute. di-on-kan, di-unmute, atau kalau malu-malu bisa lewat kolom chat. Nah, oke. Atau dikoreksi ya, barangkali tadi saya ada salah menyampaikan, tolong diingatkan, tolong dinasehati. Masya Allah. Silakan jika ada. Oke. Kita punten ya, ini yang dari Zoom dulu. Oh yang ya. dari live nanti. Oh, ada yang Silakan tanya kalau juga. ada yang dari Oh, Zoom dulu. dari yang live. Ada aja. Oh, ada aja. tapi tadi saya bilang ini fokus ke yang sini dulu. Ini naik nih sekarang jadi 195 orang. Oh, Masya Allah. Oke, dari forum Zoom ini ada yang mau bertanya kepada Ko Denis, dipersilahkan. Udah, nggak usah malu-malu dulu nih. Mungkin karena pertama mungkin kok ya masih malu-malu nih untuk bertanya. Insyaallah. Bismillah. Atau ini kok, saya penasaran nih kok mengenai apa cerita hidupnya Ko Denis ini. Kayaknya sangat luar biasa nih kalau dari pengalaman ini. Ko Denis usia juga masih muda kok ya, masih 30 sekarang. 30 kok ya, 30 pas. 30. Tapi tadi sudah ke Thailand, terus pengalaman hidupnya juga udah ceritanya aneh-aneh lah bahasanya. Berarti bahasa Thailand juga bisa kok ya? Bisa. Put bahasa Thailand nah. Oh, aduh, Put bahasa saya nggak ngerti. Thailand. Ngertinya cuma sawadikap. Sawadikap. Oke. Tapi lancaran Mandarin karena di sana kerjasamanya sama orang Cina, orang Hong Kong. Ya, bahasa Thailand cuma buat kalau kayak interaksi beli barang sehari-hari ke orang lokal. Berarti tadi waktu di Thailand itu sudah Muslim atau belum kok, kalau boleh tahu? Sudah ya, karena memang mulai mempelajari sampai istilahnya mulai sholat kan pertama waktu digebukin kehidupannya kan dari dunia, ya. Iya. Jadi ya waktu itu singkat cerita ayah usahanya bangkrut, beliau punya hutang, jadi harus terwariskan kepada waktu itu tengah malam waktu itu dibangunin. Orang tua lagi pada matanya kelihatan berkaca-kaca, seolah habis menangis atau bertengkar. Lalu saya dikasihkan selembar kertas, begitu dibuka ternyata adalah rincian hutang-hutang beliau berikut nominalnya. Dan itu pun baru ke satu orang. Diminta kalau suatu saat Koko jadi orang, tolong dilunasi katanya. Maka di saat teman-teman masih bisa asik-asiknya main, ini mesti mikirin gimana caranya bayar utang. Beliau juga sakit waktu itu, terus saya anak nomor 1 dari 4 bersaudara. Jadi ya awalnya mah digebukin kehidupan dulu, stres, berusaha nyari ini dulu kan, nyari ketenangan. Orang bilang ada temen yang kami nggak bisa ngasih solusi bro, ya udah lu cari Tuhan aja. Ya saya waktu itu TK sampai SMA sekolah Katolik, sempat tinggal lama sama nenek kan, nenek memang Buddha, karena dulu masih dikasih makan babi juga. Jadi pernah ke gereja, pernah ke wihara, tapi ya akhirnya dapat ketenangannya di Islam. Singkat cerita, ketika akhirnya sudah mulai tenang, membaik, ternyata Allah kasih ujian yang lebih berat, tapi padahal lebih diidam-idamkan orang. Ya sekarang ujiannya ujian ke lapangan. Terlena kan dengan kehidupan di sana. Dulu dipikir bahagia dari duit. Yang penting masih sholat lah, cobalah. Jadi di sana sebelum ke kasino sholat dulu, Mas. Walaupun aneh gitu ya. Tapi ya ternyata ya seolah Allahnya di sana itu seperti mengajari bahwa tuh lihat wahai bocah, kalau
engkau pikir dulu bahagia itu dari banyak harta, karena waktu itu umur 25-an, penghasilan per bulan itu ya tembus di atas 100 juta, umur 25. Ya, tapi ternyata nggak bahagia, ternyata malah makin stres, makin menderita. Kadang tidur nggak pernah bisa lama, sekalinya tidur paling 3 jam paling lama, dan selalu kebangun entah karena mimpi buruk atau sesuatu. Kadang kalau kita terbangun tuh sampai ngecek saldo, Mas, perasaan uang saya masih banyak, kenapa saya menderita seperti ini begitu. Tapi ya menunjukkan bahwa kalau nggak ingat Allah mau punya uang sebanyak apapun tetap aja pasti tenangnya tuh kalau dari nyari Allah nanti. Ya singkat cerita 2017 pulang, barulah dari situ mulai ngedalamin benar-benar sampai Allah izinkan waktu itu sempat masuk ke pesantren, di belajar di Darut Tauhid di tempatnya Agim, dan ke beberapa guru-guru lain yang Masya Allah. Ya akhirnya sampai sekarang memilih untuk di jalan ini. Mohon doanya. Kadang mikir gitu ya, orang mah mungkin ternyata dia nggak ceramah, nggak ngaji, bahkan nggak duha, nggak tahajud, nggak ngapalin Quran, nggak ngapa-ngapain. Tapi aku tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Dia pasti nggak pernah jadi bandar judi. Ini yang live ada sekarang 188 orang. Yang di sini ada 40-an orang lebih. Kalian pasti nggak ada yang pernah jadi bandar judi. Maka bisa jadi kalian mah masuk 5 waktu doang diamalin sampai meninggal, surga bismillah insya Allah. Sedangkan diri ini kayaknya nggak tahu diri kalau misalkan pengen masuk surga cuman gara-gara 5 waktu doang. Makanya pasti kurang kalau nggak sambil dakwah, nggak sambil tahajud, nggak sambil duha. Karena tahu dosanya lebih banyak daripada orang lain. Makanya justru kebalik ini mah. Mohon doanya bagi siapapun yang hadir, mudah-mudahan sempat Allah ampuni dulu semua dosanya sebelum wafat. Mohon doanya ya, semuanya. Allahu a'lam bishawab. Jadi sedih nih kalau dengerin. Aduh, maaf nggih. Oke, ini juga jadi ini kok ya, motivasi nih bagi kita. Mungkin ya yang ibadahnya masih biasa-biasa aja, mungkin juga kurang motivasi. Nah, ini mendengar ceritanya Ko Denis juga. Semoga teman-teman khususnya para mu'alaf juga di sini juga banyak yang hadir. Semoga jadi motivasi juga, termasuk Amin, juga amin, kita yang amin. Islam turunan nih. Nah, semoga juga jadi motivasi. Oke, ini mulai ada yang bertanya nih kok. Oh, monggo, monggo, monggo. Nah, ini dari chat ya, dari Theodorus. Mohon arahannya cara atasi orang tua yang masih tidak suka saya mu'alaf. Nah, monggo kok. Bismillah langsung ya. Oke. Mohon arahannya terkait orang tua masih tidak suka ketika mualaf. Bismillah. Karena memang satu hal yang harus paling menguatkan adalah kita memeluk Islam itu bukan supaya orang tua kita suka, tapi supaya pencipta orang tua kita suka. Walaupun mungkin itu tidak disukai oleh orang tua kita yang masih belum paham. Ingat, dia nggak suka bukan karena benci, tapi karena belum tahu, belum paham. Tapi kalau ternyata Allah ridho, bismillah, mudah bagi Allah untuk menjadikan kita, mudah-mudahan bisa jadi wasilah mereka semua. Allah jadikan dapat hidayah melalui kitanya. Jadi ya kita akan lebih sedih lagi kalau ingin menyenangkan hati orang tua, tapi tidak menyenangkan pencipta orang tua. Jadi semoga ini bisa menguatkan dan teruslah dakwah dengan walaupun nggak harus naik ke mimbar, tapi bismillah, semoga Islamnya tuh berefek gitu. Dalam bentuk semenjak dia belajar Islam, kenapa jadi lebih santun ke orang tua, belum disuruh selalu menawarkan diri untuk membantu, tadinya pelit sekarang jadi dermawan kepada orang tuanya. Karena memang seperti itu. Ya, ibadah itu kan Islam itu hingga menjadi rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi seluruh alam. Nggak sekedar kita sholat sendiri, yang lain mau masuk surga atau neraka bodoh amat, tapi kita harus benar-benar jadi kebaikan bagi orang lain. Ya, sehingga suatu ketika ada momen pasti di mana kenapa engkau jadi seperti ini, maka jawablah, ini yang diperintahkan oleh Allah melalui Islam. Bukan karena aku yang udah baik. Aku ngaji bukan tanda aku orang baik, tapi aku tanda aku pengen jadi orang baik. Berhasil jadi baik ya nggak tahu. Kalau Allah tolong bisa jadi baik. Kalau Allah nggak tolong, saya hamba, bisa apa? Semoga Allah ridho aja kepada hamba ini. Bismillah. Hati orang tua kita pun digenggam oleh Allah. Bismillah. Semoga dengan ketakwaan kita, dekatnya kita kepada Allah, dan kita terus memperbaiki hati, amal soleh. Bismillah. Mudah-mudahan Allah sentuh hatinya. Allahu a'lam bishawab. Amin, amin. Nah, semoga menjawab dan memberikan motivasi juga kepada penanya kita tadi, Mas atau Bapak Theodorus. Oke, selanjutnya ini ada yang raise hand nih.
mungkin ini ada yang tanya lewat chat, ada yang raise hand juga. Kita coba yang raise hand dulu kok ya. Ini Oke, monggo, ada monggo. Uni Yuta. Nah, monggo bisa di-unmute untuk Unmut. unmute. Baik, terima kasih kepada Oke. moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunita dari Kalimantan Utara. Oh, Masya Mau Masya Allah. Allah. Mukoh Ustadz Denis. Baik, kalau pertanyaan saya di luar topik nggak apa-apa ya. Oke. Baik. Di Kalimantan mah enggak nggih ya. Iya, silakan. Jadi gini Kak Ustadz, kan di zaman sekarang ini kan terkait kurban itu ada yang ngelakuin dari nonis, ada juga yang dari Islam umumnya kan. Nah, yang jadi pertanyaannya, ini yang berkurbannya ini saudara kita yang non-muslim. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kemudian apakah itu masuk ke pahala atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, bismillah. Podo-podo nggih. Sama-sama. Ya. Langsung dijawab nggih, Mas? Oh, langsung. Ya. Bagaimana kalau misalkan ini ada yang berkurban tadi ya, tapi ternyata non-muslim jadi pahala atau tidak? Masya Allah. Ya, masalah pahala itu hak prerogatif Allah, tapi yang kami ketahui, ibarat kalau ada orang yang setiap hari hadir di kelas, ikut kuliah, duduk sebelah jendela, ngeliatin materi selama 4 tahun kuliah, dia benar-benar kuasain, paham karena dengar setiap hari. Tapi dari awal dia nggak daftar, ya maka nggak bisa diwisuda. Nah, maka berislam itu adalah seperti kayak istilahnya mah udah daftar gitu loh di agama yang diridai Allah ini. Sehingga walaupun misalkan dia lebih banyak sedekahnya daripada orang yang muslim, tapi ya gimana untuk pengen diwisuda, dia ibarat kayak ikut kuliah tapi nongkrongin dari depan jendela gitu, walaupun benar-benar paham, benar-benar ngerti, benar-benar ngamalin gitu ya. Tapi kalau memang ya, karena di dalam Islam kita ibadah kan karena memang nurut sama perintah Allah. Perintah berkurban itu justru di surat terpendek loh. Ya, di ayat di keduanya doang, fasholli li rabbika wanhar, itu bisa membuat miliaran manusia setiap tahun berkurban, Masya Allah, dari ayat sependek itu ya, bukan karena apa-apa ya. Maka kalau misalkan dia ngelakuin, biasanya kalau misalkan dia non-is terus dia akhirnya beramal soleh seperti misalkan tadi berkurban ya, nah masalahnya beribadahnya bukan ke Allah, kepada Allah. Satu-satunya yang layak diibadahi adalah Allah, terus dia beribadahnya bukan kepada Allah, berarti nggak ada pahalanya dari siapa ya. Harap surganya surga yang mana, sedangkan yang nyiptain surga cuma satu, Tuhannya pun cuma satu gitu ya. Dia tetap dapat kebaikan, tapi kebaikannya bisa jadi hanya diterima di dunia. Usahanya tambah lancar, nggak apa-apa, bisa jadi. Karena dunia mah ya seperti kita kata Nabi, seperti nyelupin jari kelingking di lautan. Dunia itu basah yang di kelingking ini aja. Jadi kalau kita dapat jangan bangga, soalnya cuma setetes. Kalau tidak dapat pun jangan sedih, karena cuma hilang setetes. Ya. Nah, tapi kalau misalkan dia dapat itu semua, ya bisa jadi di berapa untuk dunianya tambah maju, bisa jadi ya. Tapi untuk akhiratnya sih wallahu alam ya, karena memang ya itu perbuatan dunia, dia ngelakuinnya untuk dunia, dapatnya di dunia. Tapi kalau kita kan Masya Allah kebaikannya untuk di dunia dan akhirat. Maka ya sudah, kita tetap doakan terus saja, semoga tetap bisa dapat hidayah dan jadi motivasi, jangan sampai kita yang berislam malah kalah dengan amal solehnya dengan beliau ya. Jadi tetap dari sudut pandang dianya ya bisa jadi ada kerugian karena dapatnya cuma Allah balas di dunianya saja. Tapi bagi yang menerimanya, bagi misalkan yang membutuhkan, fakir miskin, dia menerima ada yang ngasih daging, ya itu sah-sah saja bagi mereka. Tidak malah jadi, oh ini dagingnya jadi haram, tidak sama sekali. Ya, jadi itu yang bisa kami simpulkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ko Denis untuk jawabannya. Nggih. Sudah menjawab ya Mbak Yunita? Ya, sudah. Terima kasih Mm-mm. kok. Nggih, ya sama-sama. Jauh-jauh nih dari Kalimantan Utara nih. Udah pernah ke Iya, sana dari belum? Ko? Kalimantan. Belum. Kalut ya, disingkatnya Kalut. Kalau Iya, Kalut. pikiran Kalut sih pernah. Ke Kalutnya belum pernah. Oke, ini ada pertanyaan lagi kok, dan ada yang resen. Coba ini dari yang chat dulu kok ya. Nggih, monggo. Nanti setelah itu baru yang resen nih. Tunggu dulu Mas Argiavan. Oke, kita bacakan dulu pertanyaan dari chat. Ada dari Ibu Lisa atau Mbak Lisa Irianti. Assalamualaikum Ya. Pak Ustadz.
izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana caranya hati ini benar-benar tawakal, berserah dan yakin bahwa semuanya telah diatur dan dijamin oleh Allah. Sedangkan sifat manusia terkadang suka khawatir, apalagi yang sifatnya ke masa depan. Nah, monggo, Ko Denis. Masya Allah. Masalah khawatir itu sih memang manusiawi ya. Tapi Masya Allah kita bisa melihat gitu. Betapa kebaikan Allah itu tiada bertepi. Lebih banyak yang kita tidak minta dikabulin daripada yang kita minta belum dikabul. Contoh ya, ini beberapa misalkan. Kita tahu kita nafas. Kita waktu di sekolah kan belajar. Oksigen itu cuma 20 atau 21%. Sisanya nitrogen dan gas-gas yang lain. Gimana caranya si hidung dan paru-paru ngerti bahwa yang diserap hanya oksigen saja? Kepikiran nggak? Ya, ternyata izin saya bukain pintu dulu ya. Dari ngetok. Bentar. Oke, sabar ya kepada Ibu atau Mbak Lisa. Nah, sudah balik ini. Ya, bismillah. Kedengeran lanjut? Lanjut. Baik, bismillah. Ya. Kita tadi ya, ternyata secara sains setelah diteliti ya, di dalam aliran darah itu ada yang namanya hemoglobin. Dan hemoglobin secara sains, secara kimia lebih mudah berikatan dengan oksigen. Sehingga walaupun hidung kita ngirupnya itu di dalamnya ada kandungan-kandungan yang lain, tapi ketika dia masuk ke paru-paru dijemput tuh sama darah. Ya, karena di darah itu ada hemoglobin yang diambil cuma oksigen doang dan itu dialirkan ke seluruh tubuh. Siapa yang ngaturin itu tanpa kita minta? Ya. Atau pernah nggak kita makan wortel dan apel, terus berdoa, ya Allah, jadikan vitamin A di wortel ini mengalir ke mataku, ya Allah. Demi Allah nggak pernah minta. Tapi kita habis makan terus maksiat, tetap aja metabolisme tubuh diaturin sama Allah, habis dari lambung masuk ke usus, diolah, diambil kebaikannya, oleh darah dialirkan ke bagian yang membutuhkan tanpa minta. Ya. Kita sehari itu dalam 1 menit butuh berapa kali ngedip. Nggak pernah ada orang yang, ya Allah mata saya perih, izinkan saya berkedip, ya Allah. Nggak ada. Tetap kita bisa otomatis ngedip sehingga mata kita bisa melihat dengan jelas semua tanpa minta. Maka jangan sampai ada 1-2 keinginan yang belum diberikan oleh Allah, padahal Allah tetap mengatur hidup kita dengan baik. Terus kita jadi suuzon kepada Allah. Kalau kita benar-benar mau ngelihat, ya Allah, benar-benar cobain bangun tidur gitu ya. Ya Allah, meni empuk kasur teh. Udah gitu begitu selesai dari kasur, pengen ke kamar mandi. Alhamdulillah ya Allah, kamar mandinya deket. Coba yang tinggal di hutan mah jauh, susah nyari air teh. Di kita mah alhamdulillah bisa nyari airnya deket. Masuk kamar mandi, alhamdulillah ada airnya. Pipis, alhamdulillah ada lubangnya. Coba kalau kita nggak bisa pipis. Pernah ngelihat video orang yang nggak punya, mohon maaf, lubang untuk buang air sampai harus dibikin 1 lubang baru di perut bawahnya, ya. Allah sampai tantang 2 kali di dalam Quran. Di Quran surat 16 An-Nahl ayat 18 dan surat 14 Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin ngitung-ngitung nikmat Allah nggak akan sanggup. 1 samudra di seantero bumi dijadikan tinta lalu dipakai untuk nulisin semua nikmat Allah sampai samudra itu kering, bahkan ditambah dengan jumlah samudra yang sama belum akan cukup untuk menuliskan betapa banyak kebaikan Allah. Ya. Jadi kalau udah mikirnya ke sana, kita malah kesusahan gimana caranya kita pengen ngeluh gitu. Jadi wajar sedepan kita mau bahas apa? Rezeki. Rezeki itu sudah Allah tentukan waktu kita masih di alam rahim, waktu masih janin, ya. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini adalah karena rezeki dari Allah belum kita terima semuanya. Kalau ada yang berkata, aduh hancur saya dipecat, rezeki saya habis. Kata Allah rezekinya habis, udah mati demi Allah. Ya. Kalau kata Allah dia udah terkapar di kasur tapi harus ada rezekinya, kata Allah masih masuk demi Allah lewat infus. Enggak. Jadi terlalu, kalau kita benar-benar mau buka mata, bismillah. Terlalu tidak ada celah bagi Allah untuk kita komplainin, Masya Allah. Berapa kali sebetulnya tidak dikabulkannya keinginan kita justru malah menjadi pertolongan. Bagi pecandu narkoba, yang paling diinginkan itu narkoba. Tapi apa yang akan dilakukan oleh orang tuanya? Apakah dijejeli narkoba sampai mati overdosis? Atau diikat di kamar? Diikat di kamar. Mungkin si yang kecanduan akan mikir, Allah jahat, orang tua jahat, nggak dikabul, orang lagi sakau kayak begini. Tapi ternyata lagi ditolong. Anak kecil juga pengen permen setiap hari. Tapi apakah dikabul sama orang tuanya?
Mungkin si anak akan, mama saya pelit, permen murah kok, ayah mama papa kaya tapi nggak dibeliin. Tapi tanya orang tuanya, apakah karena benci? Enggak. Karena tahu ini karena aku sayang, makanya aku nggak mau anak saya sakit gigi, makanya di stop walaupun mungkin anak ini harus nangis. Ya, tidak terkabulnya keinginan kita yang sekarang sampai membuat kita khawatir masa depan. Jangan khawatir, bisa jadi itu pertolongan dari Allah. Nggak akan pernah rugi bagi orang yang beriman. Yakin nggak akan ada ruginya. Ya, Bismillah. Bisa banyak kalau dibahas nih, tapi Bismillah, mudah-mudahan itu cukup menjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, semoga menjawab nih pertanyaan tadi dari siapa tadi? Mbak Lisa Kak ya Lisa kalau nggak salah. Kak Irianti. Lisa. Ini ternyata kok Denis juga pinter IPA nih ternyata. Bahas-bahas hemoglobin, oksigen, nitrogen, waduh. Ternyata Masih ingat qadarullah. dikasih pertanyaan SMA, IPA SMA ini bisa jawab juga nih kayaknya nih. Masih integral 3x kuadrat sama dengan x pangkat 3. Waduh. Dulu kayaknya pernah ngajar ini juga kok ya, apa? Pelajaran-pelajaran itu kok ya. Ngajar Pernah waktu umum kuliah ya. ngajar bimbel, mate, fisika, kimia, Oh, Inggris. makanya. Ya, lagi. Makannya, minumnya. Minumnya. Oke kok, ini ada yang menunggu nih raise hand dari tadi nih, Mas Argiavan. Nah, monggo kalau mau Insyaallah. bertanya dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Novan Sanes. Mohon Kang. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini Masya Allah. Sohib dulu di Darut Tauhid. Sehat Kang Novan? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Gimana? Iya, makasih kesempatannya Ustadz ya. Masya Allah. Iya, perkenalkan nama saya Novan, saya dari Bandung. Ada pertanyaan nih Ustadz. Saya kan kurang lebih pernah dengar ya, Ustadz pernah curhat juga sama saya. Jadi saya setidaknya tahu sedikitnya perjalanan hidupnya Ustadz. Nah, jadi saya pengen tahu nih selama ikhtiar Ustadz untuk menjadi sebaik-baiknya hamba Allah, apakah pernah mengalami pasang surut saat beribadah, saat berdakwah, dan apa yang jadi motivasi untuk tetap ikhtiar hingga saat ini, Ustadz? Terima kasih. Bismillah. Ya. Kalau untuk bicara dakwah, sebetulnya salah satu alasannya adalah untuk jadi rem sih. Karena gini, salah satu jenis manusia yang paling kita benci kan biasanya adalah contoh orang munafik begitu ya. Maka kita nggak akan mau membiarkan diri kita jadi orang seperti itu. Makanya kadang lebih mudah bagi orang untuk tergelincir kepada keburukan karena kita nggak pernah nyampein. Masalahnya kalau kita, mohon maaf istilahnya mungkin udah kepalang nyemplung, baru berkata, ayo bakti kepada orang tua, terus ada dorongan untuk nggak bakti. Ayo berhenti untuk, mohon maaf, minum khamar misal. Terus ternyata kita dari awal emang nggak pernah nyampein untuk jangan minum khamar. Pasti lebih mudah untuk ngelakuin. Tapi kalau misalnya kita pernah misalkan menyampaikan, terus tahu sebetulnya nggak boleh tergoda, dan apalagi tadi perasaan tadi pagi saya baru nyampein, sekarang malam diajakin ulang tahun nih, party di pesta teman, pasti ada minumannya. Kita kan, apakah aku harus menjadi manusia yang tadi aku benci itu? Maka sebetulnya mah awalnya berdakwah tuh untuk diri, untuk supaya ada rem, dan memang akhirnya ini didoakan dan diminta oleh guru-guru kami juga. Tapi yang pasti ya, yang dipelajari adalah dari semua yang pernah dialami, waktu sulit pernah, waktu diberikan kelapangan rezeki pernah. Ternyata pas sudah nyobain dua-duanya, tetap ternyata pas kayak nggak bikin bahagia, pas sempit juga ternyata kalau ingat Allah nggak jadi masalah. Sehingga ternyata semua masalah yang kita alami yang membuat kita naik turun itu, sejatinya itu adalah cara Allah untuk nyadarin kita gitu, untuk jadi sadar bahwa ternyata bukan itu semua sumber kebahagiaan. Bukan berarti nggak boleh bahagia di dunia ya, tapi kalau mewajibkan diri ini bahagia di dunia, salah tempat. Karena memang ternyata Allah udah nyiptain tempat buat bahagia, yaitu di surganya Allah. Apalagi kita beriman kepada ada surga ya. Terus kalau misalkan kita ternyata tahu ada surganya Allah, ya berarti di dunia ini sebetulnya adalah tempat untuk mencari tahu, mengaudisi siapa yang paling layak untuk tempat bahagia itu tersebut. Kalau kita ngomongnya sama yang belum percaya Islam, paling cuma dibilang, kalau ternyata surga neraka nggak ada gimana? Kalau nggak ada, paling kita cuma nyesel, ya tahu gitu saya maksiat di dunia, udah nyesel gitu doang. Coba kalau ada,
Kan nggak bisa hanjakal, nggak bisa aduh gimana nih, nggak bisa klik Ctrl Z undo ulangi lagi gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi ya, dan ternyata memang kebahagiaan yang didapat dari dekat dengan Allah beda. Kita punya handphone terbaru, nyampe keluar mall masih seneng, nyampe rumah lihat iklan ada handphone yang lebih baru, harga lebih murah, spesifikasi lebih bagus, bisa langsung nyesel lagi dibanting, tahu gitu gue nggak beli yang ini. Bahagia yang didapat dari dunia tuh kayak gitu. Handphonenya setelah dipakai 3 tahun, kalau di bulan pertama baru beres di chat, balas chat WA, baru chat WA sekali langsung dibersihin sampai mengkilap, lebih bersih daripada mukanya sendiri gitu. Tapi udah 3 tahun pakai, dijadiin ganjelan meja juga biarin. Tapi kalau misalkan kebahagiaan yang kita dapat dari berbuat baik kepada orang lain, bulan Ramadan suka dapat banyak makanan kan? Kita di rumah juga nggak akan kemakan, dah besok puasa pasti jadi basi. Di lampu merah kita kasihkan kepada yang membutuhkan. Terus pas diterima didoakan, ya Allah Jang, Masya Allah, semoga berkah, Bapak lapar, Alhamdulillah berdapat rezeki melalui AA, semoga dirahmati, dikabulkan cita-citanya. Demi Allah itu hati pasti bahagia. Dan itu nagih, gitu ya. Insya Allah. Dan ternyata itu murah kalau kita pikir, yang kita kasihkan sesuatu yang kita nggak suka. Kok bisa membuat kita sebahagia ini ya? Beda sama bahagia ketika kita dapat mobil baru, dapat, ya itu bahagia yang dari Allah. Dan itu nagih. Naik turun wajar, tapi salah satu yang paling memudahkan diri untuk mengingat adalah ingat hutang dosa ini. Ya, betapa diri ini sudah seburuk ini pun, kalau mudah bagi Allah kalau ingin menghukum diri ini atas betapa banyak kesalahan, dibikin mati pas lagi maksiat juga mudah. Tapi kenapa sekarang masih hidup? Karena satu lagi ya, alasan kita masih hidup karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Tinggal kita mau gunain kesempatan itu atau enggak. Karena satu dunia kafir seluruhnya pun Allah nggak resign jadi Tuhan, Allah tetap jadi Tuhan. Ya, kita akhirnya berbuat kebaikan, kita yang untung, Allah nggak dapat komisi sedikit pun dari sedekah kita. Kita berbuat dosa, makanya kata Al-Quran kan dosa itu salah satu sinonimnya adalah zolam tu nafsi, zolim kepada diri sendiri. Karena yang paling dirugikan adalah diri sendiri ketika berbuat maksiat. Allah nggak rugi sama sekali. Jadi ya sebetulnya ketika kita lagi futur, berarti kita lagi kayak berusaha dapat keburukan untuk diri sendiri. Kalau kita kalah dengan kemalasan kita sedang berusaha menghilangkan nikmat untuk diri kita sendiri. Maka kalau misalkan kita pengen ngakunya waras, pengen dapat kebaikan, maka silakan beramal soleh nurut sama Allah. Itulah yang menjadi sumber kebaikan kita. Hidup pengen dapat yang baik-baik toh. Lebih suka madu daripada racun toh. Ya itu kan fungsinya akal. Ya ketika kita tahu kita berbuat baik pasti kita yang baik, kita berbuat buruk pasti kita yang hancur, maka ya udah, bismillah. Semoga kita tidak menghinakan fungsi akal tersebut sehingga malah kalah dengan hawa nafsu dan kelemahan kita. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa membantu sedikit ya. Masya Allah. Kang Novan mah udah soleh atuh. Masya Allah. Bismillah. Amin ya Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, sudah terjawab geng, insya Allah Kang Novan tadi ya. Oh, ini sobat sohib dari Koden di sini ternyata yang hadir. Guru Ana ini, guru Ana. Oh. Oke, Ustadz. Jadi ini kayaknya masih satu pertanyaan terakhir Ustadz ya. Oke, silakan. Ini selanjutnya kita akhiri karena juga sudah malam. Oke, yang terakhir dari sudah offset. Mbak Ria S. Nurjana, ini mengenai istiqomah. Izin bertanya bagaimana cara agar tidak naik turun keimanan, agar kita selalu istiqomah. Nah, monggo. Baik, bismillah ya. Bagaimana supaya istiqomah dan tidak naik ke turun keimanan? Iman itu di hati, ya. Dan iman itu memang yazid wa yamkus, bertambah dan juga berkurang. Dia bertambah seiring bertambahnya ketaatan, dia berkurang seiring bertambahnya kemaksiatan. Maka salah satu doa yang sering dimunajatkan oleh Nabi, karena hati itu kan dalam bahasa Arab adalah kolbu, dan kolbu berasal dari kata kulub yang berarti bolak-balik. Makanya doa yang sering dimunajatkan Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan aku pada agamaku. Ya. Dan gimana supaya bisa terjaga keistiqomahannya adalah salah satunya dengan menjadikan prioritas kepentingan. Contoh, lapar, nyari kerjaan, kalau besok nggak dapat duit dari kerjaan, bisa mati kelaparan. Tiba-tiba dapat panggilan interview kerja, tapi harus jam 2:30 pagi berangkatnya. Berangkat nggak? Berangkat pasti ya. Kenapa? Karena penting.
Nah kita masih bisa nih, ya Allah, nih kalau nggak dijaga 5 waktunya, nggak istiqomah baca Qurannya, nggak istiqomah duha dan tahajudnya, besok bisa jadi urusan saya nggak selesai-selesai. Cobain, ini challenge ya, silakan. Bangun nanti malam sholat tahajud 11 rakaat, rasakan besok hari itu tuh mudah semuanya, dimudahkan kebaikan-kebaikan. Kalau bisa nih paket komplitnya ya, bangun 2:30, tahajud 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, sholat istighfar sambil nungguin waktu subuh azan beres, qobliyah subuh berjamaah, beres nggak tidur lagi, sedekah subuh dulu, terus baca zikir pagi al-masurat, ditambah baca Quran 1 juz. Selesai itu, kalau bacaan Qurannya lancar, jam 6 insya Allah udah selesai dari itu semua. Itu menjalani hari mau diapain aja sama Allah udah ngelakuin itu dari sebelum keluar berkegiatan. Wallahi itu benar-benar semua di hari itu tuh jadi kebaikan, nggak ada kekurangan, ada aja semua kebaikan. Lakuin itu tiap hari, jangan heran kalau Allah menjadikanmu manusia yang hebat. Bismillah. Ya, mulai dari prioritas dulu ya. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ko Denis. Nah, tadi dikasih tips nih untuk para jamaah nih kalau mau hari-harinya mudah, hari-harinya bermanfaat. Nah, tadi tipsnya dari Ko Denis tadi monggo bisa dilaksanakan nih. Mulai cek alarmnya ya, mulai 2:30 kok ya. Iya. Oke, alhamdulillah Ko Denis ini sudah, alhamdulillah kita lebih panjang tanya jawabnya ini kok ya. Ya berarti antusias, Oke. alhamdulillah. Nah, antusias, ya. alhamdulillah nih. Ini belum yang dari IG Live-nya Ko Denis nih, baru yang dari Zoom aja nih. Iya, ini sekarang ada 224 yang Oh, di. Masya Allah. Di sana tambah malam tambah ramai kok ya. Iya. Oke, ini kok saya mungkin mengenalkan juga Ketua MCI Jawa Timur nih. Mungkin Pak Agung Herustiawan mungkin bisa memberikan apa ya, sambutan atau inilah sebelum Oh, Masya penutupan Allah, ini Masya untuk Allah. ke depan Masya nanti. Allah. Monggo Pak Agung. Masya Allah, luar biasa tuh Denis atas Masya Allah. ini. Mohon koreksinya Pak Agung, Masya Allah. Masya Allah, Nasihatnya. sangat luar biasa kok. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah dan bisa Amin, amin ya Allah. Teman-teman kita di Mu'alaf. Nggak hanya di Jawa Timur, tapi juga di mana saja. Mu'alaf yang sekarang mungkin membutuhkan pembinaan dan mungkin belum sempat ya mengikuti kajian-kajian di tempat lain, bisa kita arahkan ikut kajian tauhid. Ini temanya memang pas ya, memang tema-tema untuk awal-awal untuk para mualaf, penguatan imannya agar lebih memahami terkait dengan tauhid ini. Begitu kok dari saya kok. Ya, nanti insya Allah bisa kita sambung di waktu berikutnya nanti insya Allah. Terima kasih kok Denis. Oke, Pak Matur Suwun, Masya Allah. Oke, terima kasih untuk Pak Agung. Nah, semoga ini nanti ke depan bagi para mualaf serta para jamaah secara umum, nah ke depan semoga bisa istiqomah untuk mengikuti kajian tauhid yang insya Allah ke depan akan dilaksanakan tiap hari Rabu malam pukul 20.00. Nah, dan nanti ke depan juga insya Allah akan kita share untuk kitabnya, kitab Al-Hikam kok ya tadi ya. Nah, Iya. Al-Hikam. Nah, mungkin kalau yang pinginnya belajar lewat kitab langsung juga kayaknya beli di online shop juga banyak kok ya. Banyak Monggo banget. bisa di toko hijau, toko biru, toko oranye. Nah, silakan, kayaknya banyak juga di situ. Oke, alhamdulillah sudah pukul 9:20 ini udah offset banyak nih. Oke, jazakallah khairan kasih kepada Denis. Alhamdulillah nih antusiasnya juga lumayan banyak. Semoga ke depan makin ramai lagi yang ikut, makin banyak keberkahan yang bisa kita raih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Oke, saya Rian. Nah, ini udah ujung acara ya. Saya mohon maaf jika selama tadi untuk menjadi MC ada salah kata atau salah ucap. Untuk kode ini juga saya mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang kurang pas mungkin ya. Pada para jamaah juga mohon maaf. Nah, mungkin mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian.
Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih semuanya, mohon Matur suwun, pamit. Kak Denis. Insyaallah. Terima kasih, Ko Denis. Terima kasih. Insyaallah, insyaallah.